Shalom saudaraku, apa kabar? Pastinya saudara dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini kembali kami, channel Elisalat, memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesaksian itu tidak hanya iman yang diubahkan dari iman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sehingga menjadi percaya kepada Yesus, tetapi kesaksian itu bisa lewat pribadi kita mengalami suatu jamahan, kesembuhan yang Tuhan berikan, kesembuhan rohani. Ada banyak orang mengalami sakit jasmani, dokter dapat menyembuhkan, tetapi sakit rohani ini hanya ada di dalam Yesus. Ketika orang itu datang dan mau minta disembuhkan, maka Yesus yang baik dan setia akan menolong dan menyembuhkannya. Saudara, hari ini bersama narasumber saya, ibu yang luar biasa, sudah mengalami banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan, tetapi hari ini dia mau bersaksi bagaimana Tuhan bekerja campur tangan di dalam kehidupannya sampai saat ini, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, imannya yang sudah mulai kendor, Tuhan Yesus pulihkan kembali sehingga punya iman yang kuat. Haleluya. Saya akan sapa narasumber saya. Shalom Ibu. Shalom. Ya, sangat luar biasa, cantik sekali Ibu. Aduh, terima kasih. Ini karena sudah di dalam Yesus ya, ada sinar kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ya, Ibu Leni yang tidak asing lagi, banyak sekali mengalami mujizat setiap hari dalam hidupnya. Dan saya berharap saudara juga yang menyaksikan tayangan ini mengalami mujizat Tuhan. Nah, saya mendengar Ibu, mungkin diantaranya kali ya Bu ya, kalau disaksikan semua panjang bisa setahun nggak habis ya. Nulis buku juga nggak habis berapa puluh halaman ya. Ya, mungkin dari Ibu mau bersaksi, Ibu asal dari mana, keluarga berapa, anak, atau silakan Ibu aja. Saya lahir di Banyuwangi, tapi setelah selepas SMP saya udah pindah ke Bali. Gitu. Nah, memang saya waktu kecil itu mama saya selalu bawa saya untuk beribadah. Tetapi sebenarnya saya lahir baru benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memiliki pengalaman pribadi itu pada waktu saya di Bali. Nah, pada waktu itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya otomatis karena hubungan ya, jadi karena saya rajin worship dan lain sebagainya, itu benar-benar membuat saya dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu SMA itu saya bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Jadi kalau saya ada sesuatu yang Tuhan harus tegur, harus ingatkan, itu Tuhan ingatkan secara audible saya dengar. Cuman jujur aja saya pernah melakukan kesalahan yang besar. Istilahnya saya berbuat dosa. Dan pada waktu itu saya bisa kehilangan ini untuk mendengar itu, dan juga bahkan sampai saya nggak bisa berbahasa roh pada waktu itu. Sampai saya melakukan pemulihan dengan Tuhan, bahasa roh itu kembali, cuman untuk mendengar secara audible sampai sekarang belum lagi. Tapi puji Tuhan, papa mama saya benar-benar mewariskan sesuatu hal yang nggak bisa dinilai dengan rupiah, yaitu iman dan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu merupakan modal dan bekal yang luar biasa bagi saya. Dan mungkin saya cerita yang agak terakhir ya Bu Eli ya. Ya, silakan. Bagaimana tahun 2013 itu secara luar biasa Tuhan sepertinya bicara dengan saya untuk saya meneliti serviks saya dengan lebih teliti tanpa ada
tanda-tanda, tanpa ada apapun, bahkan hasil pap smear saya bagus. Entah bagaimana sudah bagus hasil pap smear, saya masih kepingin karena saya kebetulan punya asuransi, jadi saya lakukan pap smear di Singapura juga. Ketika dilakukan pap smear di sana, saya sempat nanya ke dokternya apakah pap smear ini bisa menunjukkan 100% kondisi serviks saya, dan dokter mengatakan enggak. Saya tanya, lalu apa? Dia bilang biopsi. Saya bilang, boleh nggak saya tanpa indikasi saya akan biopsi? Dia bilang boleh. Langsung saya naik lagi ke meja pemeriksaan untuk biopsi, diambil dagingnya itu. Nah, singkat kata, setelah selesai hasilnya, pap smear saya kategori 1 yang paling bagus, clear, tidak ada keputihan, tidak ada apapun, paling bersih. Tetapi ternyata biopsi saya ada cancer. Singkat kata, itu pun Tuhan beri keberanian saya untuk ngambil keputusan angkat kandungan pada waktu itu. Dan kemudian setahunnya kemudian 2014, jadi saya angkat kandungan itu Oktober 2013, November 2014-nya mendadak ada benjolan yang sebesar lutut itu ada di payudara kiri saya. Nah, begitu ada itu, saya udah nggak sejahtera. Saya lihat ini udah nggak beres nih. Kemudian saya langsung calling semuanya, dan singkat kata semua meneguhkan bahwa itu adalah kanker ganas. Dan saya ke profesor kanker di Bali yang udah senior. Sampai di sana memang saya bisa mendadak karena udah kenal baik dari dulu, jadi saya nggak pakai antrian. Dan mungkin kok teman-teman dari Bali bilang, oh, kalau profesor itu tuh daftar itu harus nunggu 2 minggu, 3 minggu, karena sebulan baru dapat. Cuman memang saya mendadak, jadi saya memang bisa masuk mendadak dan free. Pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan ya. Sampai di sana, Prof bilang, aduh Len, ini udah 4 cm. Saya tanya, Prof, minimal stadium berapa kalau 4 cm? Ya minimal 3, Len. Tapi Tuhan luar biasa sekali ketika mendengar hal itu. Respon dari roh saya malah keluar itu kok nyanyiannya adalah Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita, tapi tetap sukacita ya. Luar biasa. Saya tahu, saya bilang gini, Tuhan kalau melalui hal ini saya bisa memuliakan namamu, silakan. Saya tidak keberatan. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Dan kemudian singkat kata, kembali lagi karena saya punya asuransi, jadi saya lakukan di Singapura. Di Singapura itu setelah operasi ada yang namanya Frozen section, jadi langsung dicek saat itu juga. Jadi cari-cari semuanya, ada lagi enggak, itu dicek langsung. Nah, pada waktu pengecekan awal itu stadium 2. Tapi puji Tuhan setelah hasil PA-nya jadi yang setelah benjolan itu diambil semua, karena di sini ketemu 1, di Singapura waktu USG ketemu 2, waktu dibuka dicari ketemunya 6. Waduh, malah lebih banyak ya? Iya, ketemunya 6. Nah, kemudian ya puji Tuhan setelah hasil PA itu jadi dari 6 benjolan yang diambil, itu justru stadiumnya stadium 1, dan yang besar justru tidak masuk stadium. Saya tahu itu semua campur tangan Tuhan. Ini suatu secara manusia aneh, unik juga ya, luar biasa. Yang besar itu malah nggak. Iya, yang besar malah nggak masuk stadium. Iya. Seperti itu. Nah, singkat kata, saya pun juga harus mengalami kemoterapi, radioterapi, Herceptin 18 kali, dan minum obat 10 tahun. Jadi baru tahun ini saya selesai minum obatnya. 1 tahun kemarin ini? Tahun ini. Tahun ini baru November tahun ini baru 10 tahun. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian ya puji Tuhan pada waktu kemo, saya selalu bilang ketika kemo itu masuk, saya bilang, Tuhan, berkat-Mu atas apapun yang masuk ke dalam tubuh. Karena tubuh saya milik Engkau. Jadi apa yang masuk ini akan jadi vitamin yang menguatkan dan menyehatkan saya. Jadi tengah-tengah kemo itu saya tidak paling merasa nggak bisa jalan atau apa itu hanya 2 hari. Tapi itu pun nafsu makan atau apapun semuanya tidak berubah, tidak ada mual, tidak ada apa. Ya. Selepas dari 2 hari itu saya kembali
berkegiatan seperti biasa, walaupun memang nggak seperti full kayak biasa ya, tapi saya udah kerja, saya udah olahraga seperti itu. Saya yakin kekuatan daripada Tuhan, dan sembari kemo itu pun saya juga ke teman-teman yang menderita yang sama, yang dipenuhi ketakutan. Jadi saya diizinkan Tuhan untuk menguatkan mereka juga kayak gitu. Betul. Dan juga di tengah-tengah itu banyak mujizat, ada yang udah busuk gitu setelah mereka berdoa. Kemo sekali aja sudah kering kayak gitu-gitu. Jadi ya Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Gitu. Tuhan pakai Ibu Leni untuk menguatkan banyak orang yang mengalami cancer ya. Tidak seperti yang ya, intinya kalau kita memang berserah sama Tuhan sih, dan Tuhan yang mengerjakan, ya sebenarnya kita nggak perlu takut ya. Cuma kan orang kalau udah denger cancer, waduh, udah jadi stres. Jadi bukan membawa kesembuhan, malah tambah penyakit ya. Saya pikir gini, paling juga mati. Dan matinya jelas lagi. Bener, saya bilang gini, kalaupun dengan jalan ini Tuhan panggil saya, nggak apa-apa. Saya tutup mata di bumi, saya akan buka mata di surga. Saya tahu kemana saya pergi. Jadi ya sudah, malah mungkin ini lebih baik saya bilang gitu daripada mati saya mendadak. Kan kalau mati berarti segera ketemu Tuhan Yesus. Kadang kita suka, Tuhan aku mau jumpa Engkau dong, ya gimana caranya kalau mau langsung jumpa dengan Engkau? Ya mati dulu dong. Dan satu hal, kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan, matinya kita udah jelas pulangnya ya, ke rumah Bapa di surga ya. Jadi nggak cari lagi, nggak mudah-mudahan lagi. Apalagi yang saya ceritain tadi 2021 kemarin pada waktu papa saya udah kritis, kan sempat udah dibawa ke Firdaus sama Tuhan. Itu ya. Cuman katanya belum waktunya pulang. Jadi papa saya disuruh kembali. Jadi setelah kembali papa saya sembuh total, semuanya normal. Jadi papanya juga pernah mengalami dibawa Tuhan ya untuk ke surga, dan dia menikmati di sana betapa indahnya surga yang Tuhan berikan. Tetapi waktunya, kata Tuhan, kamu belum pulang, belum boleh, belum waktunya. Akhirnya papanya kembali ke dunia untuk bersaksi, saudara ya. Papanya juga mengalami mujizat yang luar biasa, dimenangkan oleh Tuhan ya. Ibu Leni, anak nih berapa orang, putra putri? Putra ada 2. Putra 2 ya? Iya, ada banyak yang bilang kan, aduh, biasanya kalau anak laki-laki kan nggak peduli sama orang tua gitu kan, sibuk dengan kegiatan dan keluarganya sendiri. Tapi saya peduli. Iya, puji Tuhan, 2 anak saya, walaupun laki-laki, tapi mungkin perhatiannya luar biasa. Iya. Anak-anak yang takut Tuhan ya, karena anak-anak Ibu Leni ini diajar untuk hidup takut Tuhan. Jadi segala sesuatunya, meskipun mereka masih sekolah ya, tapi mereka betul-betul sudah dididik bagaimana hidup dipimpin Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan juga ada banyak mujizat yang dialami oleh anak-anak Ibu Leni ya. Dan saudara, kalau Ibu Leni disembuhkan kankernya ya, dan dia beriman bahwa pisau cukur atau pisau bedah tidak menyentuh tubuhnya. Itu pada waktu saya hamil. Pada saat hamil, hamil anak yang terakhir, yang kedua ya. Itu sebenarnya saya boleh diceritakan? Iya, saya udah 2 kali keguguran. Ya. Oh ya, nyambung tadi yang cancer itu awal tahun kemarin, sebetulnya waktu di Bali, saya cek itu dikatakan bahwa kanker saya kembali. Jadi anak-anak saya memaksa saya untuk segera berangkat ke Singapura, dan dokter Singapura pun mengatakan, wah kalau hasilnya seperti ini kamu cepat balik. Tapi ya udah, dia ke sana. Saya udah prepare 5 hari karena saya pikir biar selesai sekalian. Saya bilang saya langsung minta operasi. Udah nggak usah pakai nunggu-nungguan balik-balikan lagi biaya, saya bilang gitu. Sampai di sana. Setelah di scan, sebelum saya berangkat PET scan itu kan cek seluruh badan ada cancer apa enggak. Saya ajak anak-anak dulu berdoa. Saya bilang kalian berdoa bergantian. Ya, Tuhan menakar juga air mata mereka gitu kan. Mereka bilangin sama mama terus, kasih mama kesehatan seperti itu. Dan saya berangkat scan, puji Tuhan, mulai dari USG, mamografi, dan PET scan menyatakan saya clear dari cancer di seluruh badan saya. Amin, amin. Luar biasa, Tuhan bekerja dahsyat ya Bu ya. Terus balik lagi ke yang 2 kali saya mengalami keguguran. Kemudian ketika saya hamil lagi, waktu itu
saya ya biasa kan, memang kehidupan doa saya dan worship itu memang benar-benar jadi nafas untuk hidup saya. Nah, suatu saat saya ke tempat worship yang orang-orangnya nggak kenal dengan saya. Mendadak lagi hamil itu saya dipanggil dan kemudian didoain. Dua orang ini di hari yang berbeda itu mengatakan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi keguguran, tidak ada pisau bedah yang menyentuh tubuhmu, dan anak ini akan melonjak-lonjak seperti kijang muda di perut ibunya. Tapi bulan ketiga saya pendarahan. Saya bilang, waduh, kok seperti yang kemarin gitu kan. Kemudian saya pegang rema itu, saya sudah dapatin rema, tidak akan keguguran, pisau bedah tidak menyentuh tubuh saya, dan anak ini sehat, melonjak-lonjak di perut saya. Dan kemudian saya ke dokter, dan dokter mengatakan anak ini sudah mengecil. Kemudian jalan satu-satunya adalah disuntik, itu pun belum tentu bisa karena anaknya udah mengecil. Saya bilang oke, lakukan suntik. Jadi saya suntik di perut saya. Dan yang singkat kata sampai 9 bulan berjalan lancar. Nah, 9 bulan waktu melahirkan, dokter ngasih dilema lagi. Ini kan kamu disuntik pengencer darah nih. Kalau ini nyetopnya kecepatan, anak ini bisa mati, nggak dapat makanan karena darah saya kental. Tapi kalau di stopnya itu kebablasan, jadi misalnya sekarang di stop, kemudian pas saya mau melahirkan, resiko pendarahan saya besar, apalagi waktu itu umur saya sudah 40. Nah, kemudian saya katakan, Tuhan, saya pegang janji Tuhan, pisau bedah tidak akan menyentuh tubuh saya. Kemudian saya bilang, oke, dokter hitung kira-kira di stop kapan, kemudian nanti mungkin bisa dilakukan, dirangsang untuk bisa keluar. Nah, setelah itu benar-benar itu dilakukan. Setelah dilakukan dari pagi sampai malam ini saya mulas saja enggak habis dirangsang itu, sampai saya gini, kekecilan kali obatnya gitu kan, obatnya kecil. Terus sudah gitu ternyata jam 12 malam dokter udah ngomong, perawatnya juga ngomong, karena ini selisihnya kan 12 tahun. Dia bilang, ini ibu kayak melahirkan awal nih, paling juga besok baru lahiran katanya gitu. Ya aduh Tuhan, ini jam 12 sakit, masa besok saya melahirkan gitu. Ternyata setengah jam aja udah buka full. Dan kemudian pada waktu proses melahirkan itu agak sulit. Ternyata dokternya pertama nggak ngomong. Terus dia bilang, Bu, karena lihat saya kelelahan, dia bilang, saya akan kop, dia bilang. Nah, ketika saya kop, saya cuma punya kesempatan sekali. Kalau sekali ini gagal, maka harus operasi. Kembali lagi saya bilang, saya ulangin, saya pegang janji Tuhan. Pisau bedah nggak akan menyentuh tubuh saya, dan kemudian semuanya akan berjalan baik gitu. Nah, kemudian setelah itu dokter udah ambilin kopnya ini. Saya melahirkan di Jakarta, rumah sakit yang cukup terkenal di sana. Setelah diambilin alat vakumnya ini, mendadak baru dipasang alat vakum itu, saya dengar suara cedak gitu. Aduh, patah katanya dia. Sus, ambil lagi yang baru gitu. Terus kemudian dia bilang, Bu, tolong diusahakan turun lagi karena kepala anak ini belum kelihatan. Jadi saat itu sangat dipaksain sekali kalau di vakum gitu ya. Terus kemudian saya berusaha lagi, dan kemudian, nah ini baru ini kelihatan nih sarang kepalanya katanya. Jadi sekali tarik itu anak saya udah keluar. Dan semuanya normal. Dan sampai sekarang, dan perjalanannya pun anak ini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan beberapa kali, banyak mujizat yang dia alami. Dan saya yakin sekali Yesus adalah Tuhan. Amin. Tuhan itu ada dan Yesus adalah Tuhan. Amin. Ya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jadi bukan salah satu. Ketika Bapak Ibu Saudara meresponi panggilannya, saudara komitmen dengan dia akan turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan mengubahkan serta memberikan kekuatan iman. Baik, terima kasih Bu Leni, kesaksiannya yang begitu indah ya. Untuk kesempatannya. Mujizat demi mujizat ya. Saya katakan tadi kalau semuanya itu tidak selesai ya sampai 1 tahun lebih. Dan memang kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup oleh mujizat Tuhan. Kalau tidak hidup dalam mujizat namanya bukan Tuhan. Tuhan itu bermujizat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, sehat selalu. God bless you. God bless you.